Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, maupun malam, teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Zaki Fauzan, mahasiswa semester 8, kelas R8V, dengan NPM 2021-4350-2776, program studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Indraprasta PGRI. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemokan aplikasi tugas akhir saya dengan judul penerapan metode Simple Adaptive Weighting untuk pemilihan kandidat ketua OSIS pada SMAS Alfala. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita simak videonya. Pertama, untuk memulai aplikasinya, teman-teman bisa mempersiapkan exam PP-nya. Exam PP di sini berfungsi untuk mengaktifkan MySQL database-nya dan Apache Web Server-nya. Oke, kita tunggu sampai lampu di sini berwarna hijau. Oke, sudah hijau. Setelahnya kita bisa langsung masuk ke NetBeans-nya. Di sini saya memakai NetBeans 8.2 untuk menjadi kode editornya. Oke, ini adalah tampilan awal dari NetBeans-nya. Nama foldernya adalah TA material terbaik. Kemudian di dalam TA material terbaik ini terdapat 9 package. Package yang pertama adalah dashboard, yang kedua ada INP alternatif, itu input alternatif. Kemudian ada input bobot, input material, menu admin, menu item, perhitungan, tes, dan login. Kemudian untuk masuk ke aplikasinya kita bisa run dari login supaya kita dapat mengaksesnya itu dari login. Oke, ini adalah tampilan dari login. Di sini terdapat password dan juga username yang harus kita masukkan. Jadi kita masukkan dulu. Yang pertama username-nya admin, kemudian passwordnya 12345. Sebelumnya di dalam login ini sendiri terdapat tombol button exit untuk keluar dari aplikasinya. Kita langsung login aja. Oke, tampilan pertamanya kita akan langsung masuk ke dashboard. Dan di dalam dashboard ini terdapat info dari semua menu item di sini. Jadi di sini ada data peringkat, nanti nilai akhirnya. Kemudian ada data bobot kriteria, data siswa yang kita inputkan ke dalamnya, dan juga ada data alternatif. Data alternatif ini dari data siswa yang kita input sebelumnya. Dan di sini juga ada hasil voting dari 3 siswa tersebut. Jadi yang paling tinggi dia akan mendapatkan chance yang lebih besar untuk menjadi ketua OSIS. Jadi yang pertama kita masuk ke kriterianya. Di sini input bobot kriteria ada 4, itu kehadiran, pelanggaran, nilai akademik, dan prestasi. Jadi untuk kehadiran dan pelanggaran di sini nilainya 0,2, kemudian nilai akademik dan prestasi di sini 0,3. Jika kita ingin mengganti bobotnya, kita bisa klik dari tabel di sini, kemudian dia akan muncul di sini. Dan kita bisa langsung, misalkan kita edit ini jadi 0,3, ini yang 0,2. Kemudian jika sudah, kita bisa tekan button ganti bobotnya dan akan muncul notifikasi data bobot berhasil diperbarui. Oke.
Sementara itu kita ganti dulu ke yang awal. Oke. Setelah selesai, kita langsung masuk ke input siswa dan siswi. Dan di sini karena ada 3 kandidat, kita masukkan 3 kandidat terkuat. Yang sebelumnya sudah saya masukkan di sini terdapat nama siswa, tanggal lahir siswa, kemudian visi dan misi. Jadi visi dan misi ini langsung dari siswa atau siswi tersebut. Jika kita ingin mengganti, misalkan kita ingin menambahkan, misalnya kita menambahkan data yang sudah ada di sini, kita bisa langsung ke button tambah. Nanti akan otomatis data siswa akan masih ditambahkan. Kemudian misalkan dari sini kita mau menghapus atau mengubah, mungkin menganalisa kita hapus saja. Nah, misalkan terus kita mau ubah data yang kita masukkan tadi, kita pencet button ubah. Nanti akan ada muncul notifikasi data siswa-siswi telah berhasil diperbarui. Kita akan oke. Dan kemudian ketika kita ingin menghapus, kita juga bisa menekan dari tabel material ini dan kita bisa langsung hapus. Dan akan ada notifikasi data siswa-siswi berhasil dihapus. Mungkin kita ingin menambahkan data yang lain, misalkan Zaki 2002, misalkan saya akan misalkan ini aja, kita bisa langsung klik tambah misalkan. Oke, nanti akan ada tabel baru di bawahnya atau yang kita masukkan tadi. Karena siswa-siswinya kita telah masukkan yang ini, maka akan dia akan otomatis ke data tabel ini. Jadi ini isinya dari input siswa-siswi tadi. Nah, pada input bobot data alternatif, ini kita bisa mengisikan bobot-bobot dari 4 kriteria tersebut yang sudah kita sematkan di sini. Nah, ini kan ada 4 nih. Nah, kemudian kita bisa beri nilai langsung dari guru-gurunya yang saya ambil informasinya. Nah, misalkan Kalila ini, dia ini kehadirannya 23. 23 ini jadi per 30, jadi per 1 bulan. Jadi dia 23 kali masuk dari 1 bulan atau 30 hari masuk sekolah. Kemudian pelanggarannya dari 1 bulan tersebut, dia ada 21 kali pelanggaran. Misalkan dia tidak bawa dasi atau salah pakaian, semacamnya. Kemudian nilai akademik rata-ratanya di 83. Ini dan prestasinya dari lomba-lomba yang sudah dilalui ada 7. Jadi kita bisa langsung masukkan ke tabel bobot alternatif ini. Kemudian di sini ada button tambah. Itu tentunya untuk menambahkan misalkan data yang dari sini belum ada di sini, nanti kita tambahkan nih pakai nilai ini dan bisa langsung kita pencet button tambahkan. Nanti ada data bobot alternatif berhasil ditambahkan. Kemudian misalkan kita mau ubah, misalkan jadi 20, kita bisa langsung klik button ubah, nanti akan ada notifikasi nama siswa-siswi diperbarui. Kemudian jika kita ingin menghapus, langsung saja tekan button hapus dan akan ada notifikasi data bobot alternatif sukses dihapus. Setelah ada tabel bobot alternatif di sini, nanti dia akan otomatis muncul ke sini, ke perhitungan sini.
Jadi untuk menentukan data bobot alternatifnya nanti kita bisa langsung hitung dari data alternatifnya. Misalkan kita ingin mendapatkan data bobot alternatif, kita bisa langsung klik button hitung, nanti langsung otomatis ada di sini data bobot alternatifnya dari tiga siswa tersebut. Kemudian jika kita ingin menormalisasikan, kita bisa langsung eh, tekan button normalisasi di sini. Oke, dan langsung keluar normalisasinya dari tiga siswa-siswi ini, tiga kandidat ini. Dan kalau kita ingin mendapatkan hasil perhitungannya atau perankingannya, yang otomatis yang paling atas menjadi kandidat kuat untuk menjadi ketua OSIS, kita bisa langsung pencet button hitung di sini. Dan dia langsung keluar data hasil perhitungannya, di mana Kalila dia mendapatkan nilai paling tinggi dengan 0,96, kemudian Nazif itu di 0,925, dan Javi di 0,71. Kemudian setelah selesai, kita juga ada di sini report untuk eh, mendapatkan hasil hasil dari pemilihan kandidat ini. Misalkan di sini terdapat 4 report. Ada report alternatif, report kriteria, report kandidat, dan report penilaian. Yang pertama report alternatif. Nah, di sini dia akan ada laporan bobot alternatifnya, misalkan nama siswa, terus ini yang 4 nilai dari bobot alternatif itu di dalam tabelnya, dan juga tentunya di sini ada kop suratnya ya, SMAS Alfala BCCT, kemudian ini jalan alamatnya dan kode posnya, dan di kiri sini ada logo dari SMAS Alfala sendiri, dan di bawah sini eh, terdapat tempat dan hari tanggal dan tahun serta jabatan dari ketua yayasan itu sendiri, yaitu Bapak Dewo Hendro SPSI MBA. Lalu di report kriteria ini terdapat bobot kriteria yang tadi kita masukkan, itu ada bobot kehadiran, bobot pelanggaran, bobot akademik, dan bobot prestasi. Di mana nilainya ada 0,2, 0,2, 0,3, dan 0,3. Dan di bawahnya juga eh, terdapat masih eh, jabatan dan ketua dari yayasan tersebut. Kemudian yang ketiga ada laporan data kandidat, di mana ini terdapat tanggal lahir dari tiga kandidat tersebut, kemudian ada ID siswanya, dan terdapat nama kandidat tersebut. Lalu yang terakhir ada report penilaian, di mana ini adalah hasil dari perhitungannya. Dan yang pertama itu Kalila dengan 0,9, Nazif 0,925, Javi 0,71. Kemudian setelah selesai, ini juga bisa dilihat ya hasilnya di sini, ada diagramnya, dan kita setelah selesai perhitungan bisa langsung klik button logout, dan otomatis dia akan kembali ke login. Dan untuk keluar dari aplikasi kita bisa menekan button exit ini. Oke. Teman-teman, untuk videonya kita cukupkan sampai di sini dulu. Semoga video ini dapat memotivasi semangat teman-teman sekalian. Barangkali masih ada yang kebingungan untuk mencari judul atau referensi, bisa cek di video ini dari awal sampai akhir dari tahap pembuatannya. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung hubungi Gmail yang tertera pada video ini, yang nanti saya akan berikan bagaimana cara untuk pembuatannya. Selanjutnya, saya tutup.
video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih, dan sampai jumpa.